Orang yang hina bisa menjadi mulia ketika bersama Rasulullah SAW. Orang yang tidak memiliki apa-apa bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Rasulullah. Bahkan seorang budak hamba sahaya dari ujung negeri Afrika sana di Ethiopia yang bernama Bilal bin Rabah, sampai sekarang di Malaysia, di Indonesia, bahkan dimanapun tempat kenal siapa yang namanya Bilal bin Rabah. Orang kampung, pedalaman, orang hitam, dan hanya hamba sahaya saja. Akan tetapi ketika dia menempel dengan Nabi Muhammad SAW, namanya sampai sekarang disebut oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, berkat dia bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau selalu adzan terhadap Rasulullah SAW. Di kota Madinah beliau adalah termasuk muadzinnya Rasulullah SAW. Dan beliau setiap salat datang ke rumah Rasulullah SAW, melewati rumah Rasulullah SAW, kemudian mengatakan as-salatu ya Rasulullah, as-salatu ya Rasulullah, as-salatu ya ahli baiti Rasulillah. Ayo sekarang kita mau melakukan salat wahai Rasulullah. Beritahu kepada Rasulullah bahwa sekarang sudah masuk waktunya salat. Dan tidak jarang Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, bikin aku senang dengan suara azan, dengan salat. Ayo cepat-cepat masuk waktu salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ila qurratu 'aini bis salat. Aku paling senang sama yang namanya salat. Sehingga Rasulullah tidak sabar ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal. Ayo sekarang kalau bisa kau cepat-cepat azan sehingga aku bisa melakukan salat, kata Rasulullah SAW. Karena salat adalah tempat yang pas, tempat waktu yang hebat untuk seorang hamba berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali sufi dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya dia ini orang tidak pernah sumpah. Sumpah apa? Sumpah apa? Hah? Tidak sumpah? Sama. Tahu sumpahnya? Tofshan, boringnya. Ada seorang ulama ini wali Allah tidak pernah sumpah sama sekali. Tidak pernah bosan sama sekali. Akhirnya ditanya, wahai alim, wahai wali, wahai sufi, kenapa engkau tidak pernah bosan sama sekali? Sekalipun tak pernah bosan. Akhirnya apa jawabnya? Bagaimana aku bisa bosan kalau aku bisa berbicara dengan Allah dan aku bisa diajak bicara sama Allah penciptaku? Bagaimana aku bisa bosan ketika aku bisa berbicara dengan Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan aku? Kata orang-orang, kau gila. Kau gila. Bagaimana bisa orang berbicara dengan Allah dan bagaimana bisa orang diajak bicara sama Allah? Ya, ketika aku ingin berbicara kepada Allah, maka aku mendirikan salat dan aku mengatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan terus-menerus membaca ayat-ayat sehingga apa? Seakan-akan dia mengucap bahwa sesungguhnya aku ini sedang bermunajat kepada Engkau. Lalu, bagaimana caranya Allah berbicara dengan kamu? Aku membaca Al-Quran. Aku mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan aku sudah mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca. Hadza Sayyidina Bilal bin Rabah selalu menyenangkan Rasulullah SAW dengan suara adzannya. Setiap hari beliau adzan untuk Rasulullah SAW, berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Tidak pernah kenal lelah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai suatu saat Rasulullah SAW wafat dan Sayyidina Bilal bin Rabah, karena dia tidak kuat, setiap dia melewati lorong dia dapatkan, wah ini saya teringat ketika saya duduk sama Rasulullah, ketika lewat rumah Rasulullah saya teringat ketika saya mengatakan as-salatu ya Rasulullah. Bahkan tidak jarang beliau ketika lewat rumah Rasulullah mengatakan as-salatu ya Rasulullah, dan beliau teringat bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah tidak ada. Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah pindah ke negeri Syam dan membawa keluarganya semua ke negeri Syam, pindah hidup di sana. Sehingga pada suatu saat Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ma hadzal jafa ya Bilal? Kenapa engkau sombong sekali kepada aku wahai Bilal sehingga engkau menjauh dariku? Ma hadzal jafa ya Bilal? Apakah engkau sudah tidak mau lagi mengenal aku? Kata Rasulullah SAW. Terbangun dari tidurnya, dia langsung bersiap-siap mendatangi makamnya Rasulullah SAW.
beliau hijrah ke kota Madinah bersama keluarga. Sampai di sana, dia memasuki masjid Rasulullah SAW, mengenang apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia mau masuk masjid, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar pada zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Bilal, "Adzin lana kama adzanta li nabiyina Muhammad." Wahai Bilal, tolong engkau azan sebagaimana engkau azan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Bilal, "Aku tidak kuat, wahai Abu Bakar. Aku tidak akan kuat fi hadzal maqam, aku tidak akan kuat. Aku pasti tidak bakal menyempurnakan azanku, karena aku pasti akan teringat kepada Rasulullah SAW." Kata Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Sahabat kau saja yang suruh Bilal ini azan." Karena Sayyidina Umar kuat orangnya. Jadi ketika orang disuruh sama Sayyidina Umar, iya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar terkenal orang yang pemberani. Sayyidina Umar menyuruh, tak mau juga. Sayyidina Utsman menyuruh, tak mau juga. Sayyidina Ali, mantu Rasulullah, orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Bilal, azrinna kama adzanta li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia mengatakan, "Enggak apa, enggak kuat magam ini." Sampai datang dua orang ke masjid tersebut yang bernama Al-Hasan wal Husain, putra Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW, orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Datang kepada Bilal, "Ya Bilal, adzin lana kama adzanta li jaddi Muhammad SAW." Wahai Bilal, tolong sekarang kau azan sebagaimana kau azan kepada kakekku Muhammad. Dan Sayyidina Bilal ketika melihat muka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sangat menyerupai Rasulullah, seakan-akan sekarang dia sedang disuruh oleh baginda Rasulullah, kemudian beliau maju langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika beliau mengeluarkan suara azan tersebut, dojjatil Madinah, kota Madinah gempa. Semua orang keluar, yang dari pasar semua datang ke masjid, yang dari rumah bahkan perempuan pun keluar dari masjid, kemudian teriak-teriak, "Abu Isa Muhammad!" Apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Karena mendengar suara indah Sayyidina Bilal yang pernah dilantunkan pada zaman Rasulullah SAW. "Abu Isa Muhammad, Abu Isa Muhammad!" Apakah Nabi Muhammad dihidupkan lagi? Apakah Nabi Muhammad SAW? Terus menerus Sayyidina Bilal, "Ada, asyhadu an la ilaha illallah." Semua orang datang ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Ketika beliau menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak kuat. Beliau terjatuh kemudian pingsan. Dan dikatakan ahli sejarah bahwa sungguhnya kota Madinah tidak pernah ramai seperti kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau azan setelah datangnya dari kota negeri Syam. Sayyidina Bilal jatuh, akhirnya dia tidak kuat, dia izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak bakal kuat tinggal di kota Madinah." Akhirnya beliau pulang lagi ke negeri Syam. Tak begitu lama, Sayyidina Bilal bin Rabah datang ajal. Ketika nazak, anak istrinya semuanya keliling di jasad Sayyidina Bilal, kemudian menangis semua. "Wa akrabah, alangkah sedihnya kami. Wa abatah, oh ayah kami. Wa akrabah, oh sedihnya kami. Oh ayah kami." Sayyidina Bilal juga teriak. Orang teriak, dia teriak. Dia mengatakan, "Wa farhatah, wa farhatah, gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah." Oh alangkah senangnya aku sekarang. Oh alangkah senangnya aku sekarang. Besok aku bisa bertemu dengan orang yang aku cintai, Nabi Muhammad dan teman-temannya sallallahu alaihi wasallam.